Ini kan dia skenarionya dia sudah diangkat ya. Mana nih? Kita siapin dulu. Jadi ini belum lahir. Kita nih udah pakai handscoon. Sebenarnya saya agak bingung ya. Ini kok harusnya ada tahap. Oh. Ini bayinya ibaratnya sama dokter spesialis ya. Belum. Jadi ini kita siapin dulu. Ini terlalu kecil sih untuk nangkep bayi. Harusnya besar gitu ya. Kita siapin di bawah punggung. Nah itu segede ini. Itu untuk diletakkan di bawah punggungnya. Ini masih tahap persiapan, dokternya masih bedah-bedah perut ibunya. Kemudian kita bedong. Bedongnya udah ya Allah udah kecil banget nggak ya? Bayinya titan, Bu. Oh yang skillab boleh, skillab aja nanti ikut saya jelasin. Nanti ini dikasih videonya nih. Nah, nih. Pelin. Nih, handuknya lebih tebal ya. Nah ini sudah ya. Jadi bedongnya di bawah ya? Iya, bedongnya di bawah. Itu Nanti sebagai kalau sanggahan udah ya, Bu? keringkan, bedongnya diambil. Ini tinggal untuk membedong bayinya ya. Berarti udah dikeringkan, diangkat ya? Ya, coba satu orang. Mau ngapain? Ini Evelyn nih, dia yang menangkap bayi dari dokter Objin ya. Baik, Ibu Evelyn. Nah, ini bayinya. Jadi bayi ini dia kan ada Darah-darahnya ya, Bu? Sebenarnya apa harusnya? Kain yang hijau itu ya? iya hijau lebar gitu ya. Dan steril. Amperalet untuk skillab. Steril. Ini dokter spesialis anaknya juga harus pakai apa namanya? Pakaian Yang warna sampai, hijau itu ya, Bu? Harus pakaian lengkap juga. APD ya Bu? Nah, APD sama handphone steril. Nah, ini udah ditangkapnya bayi, terus diletakkannya di sini. Nah, baru kita lakukan penilaian di pasiennya ya. Ini sambil kita bersihkan dan kita nilai adakah pernapasan megap-megap misalnya atau ketubannya itu berwarna hijau misalnya ya. Hah? Ini di infrared warmer. Iya, ini di infant warmer semua prosedurnya. Jadi ini sudah di lab sebagian ya. Nah, ini yang kita letakkan itu bukan di atas kepalanya ya, bedong tadi itu pengganjal bahu. Jadi di atas bahunya. Enggak. Supaya ini saluran nafasnya tuh terbuka. Mendongak berarti kepalanya Bu? Iya, sedikit ekstensi, tapi jangan terlalu ekstensi ya. Jadi di atas bahu tingginya standar, nggak terlalu tinggi, nanti kepalanya terlalu ekstensi, malahan akan menutup jalan nafasnya. Nah, kemudian di sini kita lakukan penilaian dia bernafas. Ini ada lampu ya, lampunya tuh harus sesuai ke pencahayaannya supaya kita bisa tahu kulit bayi warnanya apa, napas spontankah dia atau enggak ya, atau dia cuma diam aja nggak bernapas, atau napasnya tuh megap-megap gitu ya, dari cuping hidungnya tuh kelihatan upaya bernapasnya. Kemudian dia tidak aktif pergerakannya gitu ya. Nah, itu dilakukan penilaian seperti itu. Kalau di sini hasilnya diperoleh bayinya megap-megap, kemudian pernapasannya tidak teratur, maka ini kita putuskan sepertinya dia butuh tindakan resusitasi. Baru di tahap langkah awal resusitasi apa di sana? Bu, kalau dia nangis gimana? Kalau dia nangis bisa, tapi tangisannya kalau dia nangisnya kayak bunyi merintih,
dan tangisannya lemah, itu tandanya bayinya dalam kondisi yang tidak bagus juga. Harusnya bayi itu menangis kuat, kulitnya merah, kemudian pergerakannya aktif, itu bayi yang bagus. Tapi kalau nangisnya kayak merintih gitu ya, menangisnya pelan sekali, terus pergerakannya juga nggak aktif, kulitnya berwarna kebiruan, nah itu menunjukkan skor Apgarnya nggak bagus gitu ya. Selanjutnya apa? Jaga bayi tetap hangat. Nah, kita jaga bayi tetap hangat adalah dengan kita menyelimuti bayi, dikeringkan ya. Ini harusnya ada topi, nggak ada topi ya? Nanti Bu, no head. Tolong dicatat yang kurang supaya nanti pas Oscar bisa dilengkapi. Tadi itu yang nggak ada apa tadi? Handphone steril ya. Bu, sarung tangan nggak usah Bu. Handscoon steril. Nah, ini kita jaga dia tetap hangat, terus di bawah infant warmer juga dijaga tetap hangat. Kemudian ini sudah dilap-lap bayinya, ya. Nah, ini kan udah apa namanya, udah lembab ya. Nah, udah lembab kita ganti supaya bayinya nggak kedinginan. Jadi kalau sudah dilap dan dipastikan bayinya itu apa namanya sudah bersih ya, maka ini harus disingkirkan. Sambil itu topinya harus segera dipasangkan ya, topinya harus dipasangkan, ini dilap. Pakai topi tapi dia telanjang. Iya kan ada infant warmer. Oke, selanjutnya apa? Atur posisi kepala dan leher. Nah, atur posisi kepala itu ya ini, kita meletakkan bedong di bawah bahunya supaya Pernapasannya baik. pernapasannya baik dan lehernya sedikit Membuka jalan ekstensi nafas. untuk membuka jalan nafas ya. Ini A, B, C. Airway, saya airway sebagai orang penanggung jawab airway dan breathing. Terus ada circulation dan ada drug. Di sebelah sini harusnya ada orang yang bagian obat-obatan dan atau untuk peralatan yang lain. Yang circulation tuh untuk menilai ini denyut jantungnya ya, kemudian sama SpO2-nya. Permisi, mau skilab ya Bu, kelompok 2. Ya. Ibu, permisi Bu. Ya, silakan. Ayo ketua geng. Desa. Iya Bu. Nanti coba lihat video, kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan ke saya ya. Oke, coba selanjutnya SOP-nya apa lagi? Bisa bentuk dimulai dari mulut 5 cm. Oh, welai. Tadi kita sudah hangatkan, sudah kita atur posisi, baru kita isap lendir. Jadi isap lendirnya di luar ya, seperti ini kita pencet di luar, terus baru di dalamnya, sudah di dalam baru kita kembangkan. Jadi kita pencet dulu Bu. Ya, kalau pencetnya di sini itu mendorong lendirnya masuk. Iya. Kan ini niup ya. Jadi kita hisap, lihat di kiri atau di kanan ya, itu ada atau tidak ya. Terus kehisap dibuang. Terus kita iniin lagi. Nah, kalau sudah bersih di dalam mulut, baru kita lanjut ke hidung. Di hidung juga demikian. Dihisap dari dalam hidungnya. Sambil lihat evaluasi kondisi bayinya. Tadi stopwatch-nya harusnya udah jalan ya. Oke, next apa lagi? Keringkan dan melakukan rangsangan taktil dengan cara keringkan muka, kepala, dan tubuh bayi dengan handuk. Tepuk atau sentil lembut telapak kaki bayi sedikit ke kanan. Kemudian gosok punggung, perut, dan dada bayi dengan telapak tangan. Ganti kain dan bungkus bayi. Biarkan dada bayi terlihat. Oh, itu yang tadi ya. Yang harusnya ini langsung dikeringkan. Kita keringkan tadi itu sambil memberikan stimulus, karena pernapasan bayi itu akan terangsang dengan kita memberikan stimulus. Jadi nggak ada kayak apa namanya orang dulu tuh tangannya kayak gini ya, kayak ditabuk-tabuk, itu nggak ada lagi sekarang, karena beresiko bayinya untuk